On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan drama radio Mimpi Musafir bekerja di Malaysia. Hai pendengar, kita bertemu lagi di drama radio Mimpi Musafir bekerja di Malaysia. Kemarin cerita yang kita dengar adalah tentang Putri yang mendadak harus berangkat ke Malaysia dan sesampainya di sana dipaksa bekerja di rumah prostitusi. Juga Vita yang dipaksa ayahnya untuk bekerja di Malaysia, dan Tenaga Nita, sebuah LSM yang dengan bantuan polisi berhasil menyelamatkan Mayang di Malaysia. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka kali ini? Simak selengkapnya di episode keempat Mimpi Musafir hari ini. Jangan lupa, ikuti kuis yang akan dibacakan pertanyaannya di akhir nanti, dan dapatkan hadiah berupa handphone, kamera digital, dan pulsa senilai jutaan rupiah yang akan diundi Februari 2014. Untuk mengetahui jawaban yang benar, simak semua 6 episodenya yang akan diputar di radio kesayangan Anda ini. Jangan sampai terlewatkan. Sekarang kita dengar ya cerita Putri. Anggur merah yang selalu memabukkan diri, anggap belum seberapa. Dahsyatnya. Halo Mas Beni, gimana? Halo Mas Aryo, gimana yo? Sudah dapat calon TKI yang mau berangkat lagi belum? Permintaan banyak nih dari agen Malaysia. Tenang Mas, tenang. Ada 6 orang yang udah setuju mau berangkat dari sini. Yang kemarin gimana si Putri? Udah sampai? Sudah, tenang saja Mas Aryo. Agen Malaysia sudah jemput dia di bandara. Selebihnya ya urusan dia. Yang penting kita tinggal nunggu transferan aja. Mereka udah transfer uang untuk pengiriman si Putri kemarin. Bagian kamu nanti ya Mas Aryo ya. Ya sekalian sama pengiriman selanjutnya. Sip Mas, atur aja. Pokoknya sekarang aku udah ada 6 orang yang siap berangkat. Tinggal nunggu kode dari Mas Beni aja nih. Oh ya Mas, kita nanti atur perjalanannya seperti biasa kan? Pakai visa turis? Oh iya, seperti biasa aja. Biar mereka berangkat ke Malaysia pakai visa turis saja. Terus agen Malaysia yang ngurus visanya di sana. Sip, lebih gampang ya buat kita Mas. Lama prosesnya kalau di sini. Kata lurahnya karena pemerintah nggak ngasih izin rekrutmen untuk PRT sekarang. Makanya biar gampang kita langsung kirim aja mereka ke Malaysia. Biar gampang ngaturnya pas sudah di Malaysia Mas Yo. Ya, nggak ada permit kan ilegal. Oh, iya, bener juga ya. Turis maksimal kan cuma 30 hari. Kalau paspor kita pegang, otomatis mereka jadi pati ya Mas. Nggak punya izin tinggal. Apa itu pati? Lali aku. Pendatang asing tanpa izin. Mas, mereka pasti takut ditangkap polisi atau rela. Kalau ditangkap kan pasti masuk penjara. Terus dideportasi tuh. Padahal kan mereka tujuannya ke Malaysia buat nyari duit toh. Pasti mereka bakal nurut sama kita. Makanya buruan disiapkan. Pokoknya siapa aja mau berangkat, kirim fotonya, nanti paspornya tak siapin dari sini. Loh, gak perlu tanda tangan mereka? Tanda tangan, perkara gampang. Nanti biar aku yang bikin. Gitu aja kok susah. Ya wis, sip. Tak kirim secepatnya ya Mas. Oke, ya, tak tunggu loh. Sip. Sendiri laksana ketiban bulan tapi bumi ini hancur sendiri. Hei, tolong buka pintu. Iya Tuan. Bang Anwar ada? Ada Tuan. Shh, ada yang baru loh Tuan. Baru tiba semalam. Iya, Bang Anwar beri kabar ke aku mari. Sip Tuan. Tuan Anwar, ada Tuan Ibas. Anwar, Bang. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ibas, lama tak jumpa. Saya pikir abang udah cari tempat baru. Taklah, mana barang baru? Ada bang,
dari Indon. Comel tak? Wih, comel kali. Awak pasti suka. Hei, bawa gadis baru tuh ke sini. Siap, Tuan. Jangan Tuhan, jangan, saya mohon. Apa saya bilang tadi? Lumayan kan? Oke lah. Harga gimana? Biasa ya? Apa? Harga? Taklah. Yang satu ini berbeza. Kami membayar banyak uang untuk bawa dia ke sini, Bang. Ini budak comel. Pintar bercakap kau sekarang. Sini, saya bayar double. Tak boleh lebih. Ayolah, Bang. Ini barang kualitas tinggi. Kau mau terima tidak? Saya boleh pergi ke tempat lain nih. Saya ada party minggu nih. Dan saya perlu barang baru. Oke? Hah? Ya, oke lah. Awak customer setia saya. Awak bayar double ya. Dia jadi milik awak. Oke lah, setuju. Ayo, Putri, ha? Ayo, pergi, yuk. Mau dibawa kemana aku? Hei Putri, kau baik-baik ikuti apa yang Tuan Ibas mau ya. Kalau tak, laporkan awak pada polisi nanti. Tapi saya Ayolah Putri. Bang, kami pergi dulu ya Bang. Yo. Putri, masuk, yuk. Awak tak usah takut sekarang. Awak telah bebas dari Anwar. Karena saya udah beli awak dari dia. Hah? maksud Pak Ibas, Ya awak tak perlu lagi pulang ke rumah pelacuran itu. Bapak serius? Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Saya takut sekali, Pak, kalau harus melayani laki-laki yang datang ke sana. Ya. Saya punya suami, Pak, di rumah. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Ya udahlah. Awak ikut pulang ya. Ikut pulang ke rumah saya ya. Ke rumah? Iya. Saya minta diantar ke KBRI saja, Pak. Saya mau pulang ke Indonesia. KBRI? Tak boleh lah. Awak ikut saya dulu. Saya tinggal jauh dari sini. Awak tak perlu takutlah sama Anwar lagi. Ya, sekarang ada saya yang melindungi awak. Tapi saya nanti kerja apa di tempat Pak Ibas? Kita bincang nanti sajalah. Mudahlah. Udah bagaimana Pak Ibas? Agen jahat kemarin juga bilang kalau pekerjaan di gedung bertingkat itu mudah. Ternyata aku malah disuruh melayani hidung belang. Alah, awak nanti juga ada pelanggan sendiri. Tak banyak lah seperti di rumah Anwar itu. Tapi Pak, saya tidak mau. Tak apalah kalau awak tak mau. Saya bisa bawa langsung awak ke balai polis. Mereka pasti suka indon ilegal yang bisa dimasukin penjara. Biar kena sebat awak nanti. Tolong, jangan Pak. Saya tidak mau dibawa ke polisi. Saya tidak mau dipukuli, Pak. Ya, kalau gitu awak turut apa yang saya mau ya. Kantor SBMI, selamat sore. Dengan Yanti, ada yang bisa dibantu? Bu Broto dari Desa Makmur Jaya. Bagaimana, Bu? Mau melaporkan kehilangan kontak dengan anak perempuan Ibu yang bekerja di Arab Saudi? Ya, baik-baik. Saya boleh tahu nama agennya, Bu? Ibu punya fotokopi dokumennya tidak? Ada? Oh, bagus, Bu, bagus. Ya, Bu, jadi fotokopi dokumen itu sangat penting, Bu. Ya. Iya, Bu. Ibu bisa datang ke kantor SBMI besok ya, Bu. Jadi kita bisa bicara lebih lanjut tentang masalah Ibu di sini. Nanti fotokopi dokumennya dibawa semua ya, Bu.
Iya, baik Bu. Sampai ketemu besok ya Bu Broto. Terima kasih. Ada kasus baru Mbak Yanti. Iya nih Mas Lamuk, prihatin saya. Kasus yang menimpa pekerja migran ini kok nggak ada habisnya. Iya, itu benar. Nggak ada habis-habisnya Mbak. Jadi inget kan Mas Lamuk rencana sosialisasi ke beberapa desa untuk migrasi aman. Udah selesai belum? Aman lah itu. Bisa mulai minggu depan. Aparat desa sudah siap. Lokasinya juga bisa pakai balai desa kok. Tinggal nanti kita kerahkan warga buat rebus pisang sama kacang-kacang. Ya biasa buat suguhan. Wah, bagus tuh Mas. Jadi kalau menurut rencana, kita nanti akan nonton video tentang migrasi aman, produksi on-track media itu kan. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab, terus main permainan mimpi musafir, dan mungkin bisa ditutup dengan pidato dari pemerintah lokal ya Mas Lamuk ya. 5-10 menit lah paling lama. Narasumbernya sudah siap Mas? Sudah Mbak. Mbak tahu kan Mbak Sinta, yang dulu pernah bekerja di Malaysia dan sekarang jadi orang sukses dia. Sekarang punya salon sendiri loh. Keren banget. Bisa jadi contoh yang bagus tuh tentang migrasi aman dan cara mengelola keuangan. Nah, itu dia tuh. Wah, Mbak Sinta apa kabar? Panjang Mbak Sinta. umur. Panjang umur. Halo Mas Lamuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama Mbak Susan juga nih kayaknya. Mas Lamuk, duh, kurusan sih. Kangen ya Mas Susan. Iya. Kok tahu sih? Masuk. Kita baru saja ngomongin tentang rencana sosialisasi. Oh itu juga alasan kenapa aku datang ke sini Mas. Tapi selain itu ada juga yang aku mau ceritakan sama Mas. Tuh, gimana kabarnya Mas Susan? Salah, Mbak Susan. Ih, Mbak Yanti, selalu gitu. Pantesan aja masih jomblo. Enak aja. Mbak Sinta, tadi mau cerita apa? Jadi gini Mbak Yanti, prihatin aku melihat warga kita yang pada ditipu sama oknum calo itu. Mereka itu memperlakukan calo pekerja Indonesia seperti barang aja. PT-nya pada abal-abal. Aku aja mau bikin PT sampai sekarang masih ngurusin izinnya. Terus juga masih nyari kerjasama sama pihak luar negeri. Pokoknya aku mau memastikan kalau orang yang berangkat dari PT-ku nanti nggak akan mengalami kekerasan di sana. Oh, bagus tuh Mbak. Seandainya semua orang yang punya PT itu seperti Mbak Sinta ini yang ngikutin prosedur dan berniat melindungi pekerjanya. Nggak akan ada deh kasus-kasus seperti yang ada sekarang ini. Tapi sayangnya nggak banyak orang yang seperti Mbak Sinta. Tapi Mbak, memangnya ada lagi apa sih di desa Mbak Sinta? Ada Mas. Baru 17 tahun anaknya. Katanya mau diberangkatkan minggu depan. Padahal dokumen juga belum ada tuh. Aduh, gimana Eke nanti ya? Nggak ada yang bantu cuci handuk lagi. Padahal kan tangan Eke sensitif sama deterjen. Alah. Minggu lalu malah ada yang udah berangkat duluan Mbak Yanti. Sampai hari ini belum ngasih kabar ke keluarganya. Aku jadi kepikiran terus deh. Aduh, gimana ya? Kalau sudah begini kan repot. Mau dicari kemana coba? Apa ya yang bisa kita lakukan ya Mbak Yanti ya? Intinya aku mau datangi calonnya. Pengen tanya pertanggungjawabannya. Tapi pasti mereka ngeles kalau ditanya. Betul. Kita langsung aja ke polisi. Biar mereka diringkus kalian. Itu sudah masuk dalam ranah pelanggaran undang-undang trafficking itu. Aku setuju Mas. Terutama teman-teman yang lain gimana ya caranya kita ngasih tahu mereka. Biar nggak terjerumus cara yang salah. Tahu kan, banyak yang akan melakukan apapun asal mereka dapat bekerja di luar negeri. Dan biasanya kerja di luar negeri itu impian mereka. Bisa dibilang itu cara satu-satunya mereka merubah dari garis kemiskinan mereka. Bener tuh Mas Lamuk, Mbak Yanti. Eke juga bingung ya. Kok mereka berani banget gitu? Saya aja yang begini aja kurang berani deh. Walaupun laki Eke masih bisa ngelawan. Luar juga aslinya. Makanya Mbak, kita lagi gencar sosialisasi. Biar jangan sampai ada kasus yang malah merugikan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya. Nah, kita butuh bantuan Mbak Sinta nih untuk menceritakan kepada orang-orang bagaimana pengalaman bekerja di luar negeri. Terus, bagaimana proses migrasi yang aman.
Dan bagaimana teman-teman itu nantinya bisa membangun usaha sendiri. Jadi tidak harus bekerja di luar negeri terus seumur hidup, Mbak. Wah, aku seneng banget ngedengernya Mbak Yanti. Apalagi bisa berbagi pengalaman. Yang paling penting itu keterlibatan keluarga kita. Kalau yang di rumah boros, dapat kiriman uang terus diboros-borosin, yang jadi nggak jadi apa-apa uang yang dikirim dari luar negeri. Betul itu. Hal seperti itulah yang mungkin nanti bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Kalau saya boleh maju juga nggak sih? Saya kan bisa cerita gimana caranya menata rambut yang baik dan benar. Mau eksis nih Mbak Susan. Ih, Mbak Yanti, boleh dong sekali-kali. Pagi Mayang, cemana tidur awak semalam? Pagi Kak Suri, saya hampir nggak bisa tidur. Kebangun terus setiap kali mulai ngantuk. Takut tiba-tiba majikan laki-laki saya datang. Dan... Sudahlah tuh, tak payah risau lagi. Awak udah dalam perlindungan tenaga nita sekarang nih. Tiada siapa-siapa yang boleh cederakan awak sekarang nih. Saya tahu Kak, di sini saya sudah aman. Tapi rasa sakitnya nggak hilang-hilang. Mayang, awak sudah berapa lama kat rumah tuh? 1 tahun Kakak. Majikan saya yang perempuan baik orangnya, tapi dia tipu saya. Tipu macam mana? Dia bilang kalau gaji saya akan dibayar setelah saya punya rekening. 2 bulan kerja, saya dibuatkan rekening bank. Terus saya ditunjukkan kalau uangnya sudah dikirim ke rekening saya. Saya senang, lega. Tapi waktu saya mau kirim uang ke rumah, ternyata rekening saya kosong karena majikan juga tuliskan nama dia di rekening itu. Jadi dia bisa ambil uang yang sudah dia kirim ke rekening itu. Itu memang sering terjadi Mayang. Majikan berbuat licik terhadap pekerja rumahnya. Mereka ambil sendiri semua uang. Jadi sampai sekarang awak belum terima gaji? Belum Kakak. Selain itu, majikan laki-laki suka masuk ke kamar saya kalau nyonya nggak ada. Dan dia memperkosa saya. Awak pernah beritahu majikan perempuan tentang ini tak? Saya takut Kakak. Nyonya pernah saya kasih tahu tidak percaya. Tidak ada yang percaya sama saya di rumah itu. Mereka pikir saya bohong. Saya ada bekas luka Kak. Saya ada buktinya. Iya, akak percaya. Dah tuh. Sekarang awak sudah ada di tempat yang aman. Nanti kita pergi embassy kita minta mereka bantu awak punya kasus. Majikan yang memperkosa dan memukuli awak akan masuk penjara. Tapi majikan ancam saya Kak. Kalau saya lapor polisi atau sampai ada orang lain yang tahu, mereka akan bunuh saya. Mayang, Malaysia ini adalah negara hukum. Tenaga nita akan membantu semaksimal yang kami bisa. Embassy Indonesia juga pasti akan bantu awak. Sekarang saya tanya, awak tahu siapa yang lapor ke saya kalau awak butuh bantuan? Tak tahu. Tapi saya ada lempar surat ke tetangga sebelah. Iya betul. Tetangga awak yang call ke tenaga nita karena membaca surat awak. Iya Kak. Saya sudah putus asa. Saya pikir gak ada lagi yang mau bantu saya. Saya gak ada siapa-siapa lagi di Malaysia nih. Orang yang saya kenal cuma majikan dan agen. Itu pun saya gak tahu di mana rumah agen. Saya gak tahu nomor teleponnya. Di rumah majikan, saya gak bisa teriak keluar rumah. Gak ada yang dengar. Kalau saya teriak, waktu majikan masuk ke kamar, dia langsung tutup mulut saya dan mukul saya. Maka harapan terakhir saya, tetangga sebelah rumah. Saya lempar surat ke halaman rumahnya. Awak sudah melakukan langkah yang betul. Setelah kita terima teleponnya, kita berusaha cari dan berkomunikasi dengan awak. Rencana awal kita bantu awak melarikan diri. Tapi kami tengok jendela awak ada trellis. Jadi susah untuk lari. Untungnya awak sering berdiri dekat jendela. Jadi kita boleh ambil gambar-gambar untuk jadi bukti bahwa awak dikurung di rumah tuh. Oh, saya nggak tahu kalau ternyata diawasi tenaga nita.
Iya, kita mengawasi awak dari jauh. Kita takut kalau ketahuan majikan awak, nanti awak dipindahkan dan kita tak bisa tolong lagi. Terima kasih sekali ya kakak. Sama-sama Mayang. Esok kita pergi embassy ya. Mungkin nanti embassy boleh bantu dengan peguam. Apa itu peguam, Kak? Peguam itu lawyer, pengacara. Orang yang bisa bantu awak melakukan tuntutan di court. Pengadilan maksud Kak. Tapi saya takut, Kak. Saya nggak mau punya masalah lagi sama majikan saya. Saya cuma mau pulang. Sepatutnya lebih baik kamu harus mengikuti proses sampai selesai, Mayang. Kalau kamu mau urus ini kasus, kamu bisa kasih pelajaran ke majikan kamu. Majikan-majikan lain tahu kalau mereka bisa dihukum kalau berbuat tak baik sama pekerjanya. Kamu bisa tolong teman-teman kamu yang lain. Saya cuma mau gaji saya diberikan. Saya mau pulang, Kak. Mau ketemu keluarga saya di rumah. Oke lah tuh, nanti kita bicarakan lagi ya. Sekarang kita pergi makan dulu. Iya, Kak. Terima kasih sekali ya, Kak. Iya, sama-sama. Permisi, Mbak Sinta, Mbak Susan. Halo. Ya, mari. Jeng, tolong dong aku digemratin lagi ya. Boleh dong, Jeng Cici. Kebetulan Eka habis benerin pipa ledeng. Suka pada mampet tuh, Bo. Oh, iya. Tapi sekarang udah bisa dipakai kan? Udah dong. Cus, ayo. Yuk. Keramasin. Yuk, capcus. Mbak Susan, mana Mbak Sinta? Ada. Bentar lagi juga nongol. Biasa, kalau orang penting nongolnya belakangan. Yuk, mari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Cici. Udah lama Mbak? Kira-kira udah 2 minggu. Kamu nih nyamber aja kayak geledek. Yuk, Cin, pindah ke kursi. Yuk. Vita kok nggak kelihatan Mbak Sinta? Biasanya suka nongol di salon. Dia biasanya sore, Mbak. Kalau pagi suka bantuin di sawah. Kalau sore jalan pulang ngambil handuk kotor di sini. Oh gitu. Oh iya, saya dengar dia mau keluar negeri ya. Siapa yang bilang? Ada aja yang cerita. Kan saya suka beli gorengan tuh dari ibunya Vita. Katanya mau kerja di luar negeri ya, untuk bantu biaya operasi adiknya gitu. Ya itu toh Mbak Cici. Anak sekecil itu kok mau dikirim ke luar negeri. Lawong nalarnya aja belum komplit istilahnya ya. Kok udah disuruh kerja berat? Oh iya. Memangnya Mbak, kerja rumah tangga di sana berat ya? Ya berat lah Mbak. Rumahnya itu kan besar-besar. Nggak kayak rumah kita di desa kecil-kecil. Baru masuk udah bisa keluar lagi. Double LBB dong. Apa tuh double LBB? Lu lagi. Terus B-nya apa? Bosen, Bo. Cuco ya. Makanya kalau di desa kita terbiasa rumahnya kecil. Dibersihin 5 menit aja juga udah beres. Nah di sana rumah bukannya hanya disapu, tapi juga harus dipel 2 kali lagi sehari. Belum lagi kalau pakai karpet. Itu harus disedot debunya. Pokoknya berat deh. Belum lagi kita harus masak, nyuci baju, nyetrika, cuci piring. Banyak lagi deh yang lainnya. Tapi katanya semua serba elektronik di sana. Kan harusnya cepet, Mbak. Iya, harusnya begitu, Mbak. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan alatnya, kan malah jadi nyusahin. Mana kalau alatnya rusak, hampir setiap hari pasti kita kena marah majikan. Repot deh, repot. Oh iya Mbak. Oh Mbak, tapi bahasanya sama kan ya Mbak? Bahasa memang agak mirip, Mbak. Tapi artinya beda. Misalnya saya bilang sama nyonya saya, mana spray untuk kasurnya? Mereka bilang jangan di spray. Terus saya nggak pakein spray. Mereka marah. Mbak Sinta sih kurang jago bahasa Inggrisnya. Spray semprot kan? Iya betul itu. Bingung kan? Terus ada lagi. Mereka bilang budak-budak gitu ke anak-anaknya. Saya awalnya kaget. Tahu nggak budak itu apa artinya, San? Budak itu anak.
Coba San, kamu kalau bogel tahu nggak artinya? Bogel orang pendek dong. Salah juga, bogel itu artinya telanjang. Ih, malasnya bahasa itu. Aneh nggak ngerti. Ya gitulah di sana bahasanya. Biar aku bersedih. Putri, makanan awak nih. Tuan Ibas, tolong Tuan. Saya mau pergi dari sini. Saya nggak bisa begini Tuan. Saya punya suami, saya punya anak di rumah. Makanya, awak nurut sajalah sama Ai. Ai sudah keluar uang nih buat tebus awak dari Anwar. Saya nggak mau kena rugi. Tolong Tuan Ibas. Jangan Tuan. Diam. Sekarang awak makan nih. Mandi, terus dandan. Nanti malam ada tamu. Tolong kasihani saya Tuan. Saya nggak mau. Saya nggak akan melaporkan Tuan Ibas. Saya cuma mau pulang. Awak turuti kata saya. Jangan banyak tingkah. Ai nak keluar dulu sekarang. Ai balik. Awak sudah harus ganti pakaian dan bersolek. Jangan nangis. Jelas? Sepertinya si Ibas jahat itu sudah pergi. Semoga aku bisa melarikan diri dari jendela ini. Untung gak ada tralisnya. Itu ada orang. Mungkin pembantu sebelah lagi bersih-bersih jendela kali ya. Hei! Tolong! Tolong! Kok sepertinya ada yang berteriak-teriak ya? Tapi dari mana ya? Hei! Di sini! Lihat di atas! Lihat ke atas! Kenapa orang itu? Tolong! Aku dikurung! Hah? Dikurung? Aduh, kasihan banget. Aduh, aku harus tolong dia. Hei, kamu bisa pecahkan kacanya dari dalam? Dia meminta aku memecahkan kaca. Tapi bagaimana aku bisa lompat dari lantai 2 ini? Itu aku pikirkan nanti sajalah. Pokoknya aku harus memecahkan kaca dulu. Ini pakai kursi aja. Yes. Sekarang bagaimana? Tunggu sebentar. Aku taruh tangga ini di jendelamu ya. Nanti kamu menyeberang ke sini dengan tangga. Ya. Terima kasih. Cepat ya. Aku takut Pak Ibas itu keburu datang. Iya, sebentar. Pegangan yang erat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku tidak jatuh. Sedikit lagi. Hop, ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Kamu kenapa? Saya dikurung di rumah itu, Mbak. Saya dipaksa untuk melayani hidung belang. Aduh, kasihan sekali. Kamu orang Indon ya? Iya, Mbak. Saya orang Indonesia. Pokoknya saya mau pergi, Mbak, dari sini. Saya mau pergi. Saya mau mencari bantuan. Kemana sebaiknya saya pergi ya, Mbak? Iya. Kamu sebaiknya kamu punya embassy di Jalan Tun Razak, Embassy Indonesia. Iya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, terima kasih. Jom, sebelum majikan kamu kembali. Apakah Putri akan berhasil sampai ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan selamat? Apakah Mayang akan berani menuntut majikannya di pengadilan? Dengarkan kelanjutannya di keseluruhan episode Mimpi Musafir Bekerja di Malaysia dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik dengan mengikuti kuisnya. Sampai jumpa!